Halo teman-teman, kembali lagi bersama Recovery. Jadi kita bakal coba bikin desain background. Nah, kali ini desain backgroundnya kita buat ala-ala 3D. Jadi langsung aja. Ya di sini udah siapin untuk kanvas kosongnya ukuran 4:5. Kemudian langsung saja kita pilih solid color, kemudian kita cari warna yang soft. Oke, ini lumayan soft ya. Oke, kemudian langsung saja kita brush dengan menggunakan brush. Kemudian jangan lupa untuk di bagian color picker ya kita gunakan yang berwarna putih. Oke, kita gedein untuk brushnya, kemudian langsung di bagian sudut terserah kalau teman-teman bisa di sudut sini atau di sudut sini atau di sudut sini, dimana aja. Tapi kita kali ini bakalan coba buat di bagian sudut kanan atas. Oke, tahap selanjutnya setelah membuat highlight, kita akan membuat lingkaran seperti ini. Teman-teman bisa membuat lingkaran di center dengan cara tekan shift, kemudian klik kiri pada mouse, kemudian tekan alt, kemudian drag ke sudut seperti ini. Oke, kemudian untuk warnanya kita bisa menggunakan warna gradient seperti ini. Kita arahkan pada bagian linear ya, kita arahkan sudut terangnya itu mendekati dengan warna sini ya teman-teman, warna cahaya masuk. Oke, kemudian kita gunakan yang namanya color picker lagi. Kemudian color pickernya kita ambil warna biru. Oke, kemudian di bagian color picker kedua kita ambil warna biru yang di sini. Oke, tahap pertama sudah selesai teman-teman. Nah, kita sekarang bakalan ngebuat ini menjadi smart object dengan cara seperti ini. Klik kanan pada bagian layer, kita klik kanan, kemudian pilih bagian convert to smart object. Oke, setelah ini di convert to smart object, kalian bisa letakkan pada bagian tengah, kemudian kita pilih pada bagian layer ellipse, kemudian pilih filter, kemudian kita pilih yang namanya distort. Nah, untuk bagian distort di sini ada yang namanya series. Nah, bagian series ini untuk melakukan kelengkungan ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung pilih series agar bisa ada lengkungan pada bagian elipsnya. Oke. Jadi ini ketika smart filter itu tidak aktif dan ini ketika diaktifkan. Jadi ada lengkungan ya teman-teman. Kita bisa sedikit kecilin. Oke. Kemudian kita bisa ngebuat lebih dark lagi pada bagian ellipse agar kelihatan dimensinya. Kita gunakan layer baru. Kemudian kita gunakan brush berwarna putih. Kita bisa brush pada bagian pinggir ellipse, tapi jangan lupa teman-teman harus create clipping mesh pada new layer tersebut. Oke, kita brush dulu. Oke, nah ini sudah terlihat untuk highlightnya ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan warna biru gelapnya lagi. Kita lakukan seperti yang tadi, kita tambahkan new layer, kemudian create clipping mesh, kemudian pada brush kita pilih brush yang berwarna biru dengan cara pada posisi brush ini kita bisa langsung color picker dengan cara menekan alt, tekan alt, klik sekali, kemudian pada bagian
filter di sebelah sini, teman-teman bisa pilih warna pada color picker ya teman-teman. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa pilih pada sini, kemudian digelapin lagi ya. Oke, seperti ini. Oke. Oke, setelah teman-teman sudah melakukan light and dark pada terang dan gelap pada bola tersebut, teman-teman bisa atur ketebalannya dengan menurunkan opacity-nya seperti ini. Oke, setelah sudah selesai, teman-teman bisa group pada ellipse tersebut dengan cara pilih pada bagian ellipse, kemudian tekan Ctrl G. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung mengcopy dengan cara Ctrl J, kemudian tekan Ctrl T, dan teman-teman bisa langsung pilih pada bagian bola tersebut. Oke, kemudian kita pilih bola ini bagian sini. Oke, kemudian kita pilih lagi bola yang ini dengan cara tekan Ctrl J, dan kita pilih pada bagian sini. Oke, teman-teman, untuk bagian yang grup pertama, teman-teman bisa lakukan convert to smart object ya. Jadi ketika ada tanda ini sudah ada smart objectnya, teman-teman bisa langsung Ctrl T tanpa mengubah bentuknya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan lagi bola yang lain seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan dengan cara Ctrl J, kemudian tambahkan pada layout lain. Oke, untuk layout ini teman-teman sedikit tricky ya, karena untuk bisa menyesuaikannya itu memang sedikit rumit, tapi nanti teman-teman bakalan bisa untuk penyesuaian. Seperti ini. Oke, ini adalah bagaimana cara ngebuat 3D pada bagian background. Oke, teman-teman bisa bermain dengan shadow juga, kemudian melakukan pada bentuk-bentuk yang lain ya. Kita bisa tambahkan ini di sini. Oke, tahap selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah ngebuat shadow pada bagian yang sudah menimpa. Pertama kita pilih pada bagian di atas solid layer ya, kemudian kita create clipping mask, kemudian kita tambahkan shadow pada bagian layer mask ini. Oke, caranya seperti biasa, kita pilih brush, kemudian kita pilih warna terdekat, kita pilih color picker seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa letakkan ini di sini. Oke.
maka akan ada efek shadownya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi pada bagian yang lain, teman-teman. Nah, pada bagian ini kita bisa tambahkan efek shadow juga seperti ini. Oke, sini juga bisa kita tebelin lagi ya, teman-teman, agar ada efek menindih pada bagian lingkarannya. Oke, jadi seperti ini untuk ngebuat desain 3D bubble. Nah, teman-teman juga bisa tambahin ornamen dengan cara seperti ini. Oke, kemudian pada bagian ini kita bisa bikin seperti ini, teman-teman. Kita membuat rectangle pada bagian ini, kemudian kita letakkan pada tengah. Kemudian rectangle ini akan membuat sisi setiap bubble-nya ini menjadi ada deep of fill ya. Kemudian kita bisa membuat ini menjadi sedikit transparan dengan cara lakukan klik 2 kali untuk memunculkan blending option pada layer mask. Kemudian kita bisa tambahkan pada bagian blending option advanced blending di fill opacity kita bisa turunin. Oke, kemudian untuk di inner shadow kita bisa kita bisa tambahkan shadow di sini. Nah, kemudian untuk warna kita bisa gunakan warna putih ya, teman-teman. Oke. Nah, ini akan memberikan efek seperti pintu gitu, teman-teman. Oke. Nah, untuk membuat efek seperti ini caranya mudah, gampang. Dan kalau teman-teman mau menjadikan ini background juga ini cocok banget. Tinggal kita tambahkan sedikit tipografi. Kita munculkan layer mask baru, kemudian tekan shortcut T untuk memunculkan teks. Oke, di sini kita akan buat teksnya berwarna putih. Oke, untuk teks kita gunakan teks dengan font Acier BAT. Nah, kita bisa tempatkan di tengah. Kemudian untuk teks kita bisa klik 2 kali pada layer teks, kemudian kita bisa ganti dengan tulisan bubble. Oke, kemudian teman-teman bisa perlebar distance antara fontnya dengan cara klik 2 kali pada layer teks, kemudian kita ke bagian karakter.
Jika tidak muncul, teman-teman bisa buka pada bagian karakter sini atau di bagian sebelah kanan ini ada karakter, bagian properti. Kemudian pada bagian ini teman-teman lihat ada simbol seperti huruf V dan A, kemudian tinggal di drag ke kanan untuk memperlebar distance antara fontnya teman-teman. Oke, kita pakai di angka 780. Oke. Kemudian untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa bikin layer mask baru, kemudian letakkan pada bawah tulisan text bubble. Teman-teman bisa pilih rectangle, kemudian tutup seperti ini teman-teman. Oke, untuk bubble ini teman-teman bisa tempatkan di tempat yang bagus, tempat yang sesuai seperti di tengah, atau teman-teman bisa kreasikan seperti ini. Teman-teman bisa kreasikan pada bagian sudut kemiringannya, kita tambahkan 90 derajat, kemudian kita tekan Ctrl T, kemudian kita pilih pada bagian sini tuh kita pilih huruf B nya saja teman-teman. Oke, kemudian untuk mengecilkan atau memendekkan ini teman-teman bisa langsung turunin saja. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa lakukan lagi untuk menambahkan ini pada huruf E nya seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa turunin lagi. Oke, kemudian pada bagian rectangle-nya teman-teman bisa tambahkan shadow di bagian rectangle pertama, tambahkan layer mask, kemudian tambahkan shadow di sini. Teman bisa pilih brush dengan warna hitam, kemudian opacity bisa kita turunin, oke, agar memberikan efek terangkat atau levitasi. Kemudian kita tambahkan lagi teman-teman seperti biasa, kita tambahkan clipping mask, kemudian kita tambahkan di sini seperti ini. Oke, kemudian kita turunkan opacity-nya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tulisan bubble-nya teman-teman bisa bikin shadow, kemudian drop shadow, kemudian pada effect size teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita bisa tambahkan stroke. Stroke-nya kita bikin dengan warna yang senada dengan warnanya ini ya teman-teman. Kita gradient scale kita kecilin lagi. Untuk opacity kita turunin sedikit. Oke. Oke. Nah, jadi seperti ini untuk ngebuat desain bubble dengan efek bubble. Teman-teman tinggal bikin lingkaran atau elips, kemudian tinggal diberikan efek sapphire
dan akan jadi membuat ini lebih mudah. Oke, cukup segitu aja teman-teman. Oke, next bakalan kita bikin efek-efek lainnya. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, terus kemudian subscribe, kemudian jangan lupa komen juga kalau mau ada yang ditanya. Oke, thank you yang udah nonton. Makasih.